Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa ketemu di mata kuliah yang saya ampu, yaitu bisnis internasional. Ya, semoga Anda semua dalam keadaan sehat, seterusnya bisa mengikuti mata kuliah yang saya berikan. Ya. Jadi untuk awalnya mungkin saya hanya memberikan sedikit pengetahuan, gambaran, dan wawasan kepada Anda semua tentang materi-materi yang akan saya sampaikan dan beberapa kontrak, ya, kontrak kuliah yang mungkin bisa kita jadikan patokan bagaimana kita mengerjakan atau kita melakukan kuliah dalam jangka waktu 1 semester nanti. Em, yang pertama, yang jelas, bisnis internasional ini sifatnya adalah sangat teori, ya. Mungkin tidak ada worksheet. Mungkin nanti ada beberapa apa namanya, metode-metode yang saya berikan em, dalam membawakan atau mengampu mata kuliah ini, ya. Eh, saya dokumentasi perkuliahan itu menggunakan Google Classroom, ya. Google Classroom dan interaksi online tetap ada, ya. Tapi bukan hanya online tapi juga offline, ya. Jadi kita, walaupun saya punya video ini, tapi kita juga bertatap muka secara offline, ya. Yang jelas ada beberapa materi yang bisa Anda akses di Google, ya. Di YouTube streaming, ya. Kemudian juga di beberapa platform digital yang lainnya. Nanti kita sesuaikan saja. Untuk pertemuan pertama, eh, nanti saya akan memaparkan saja tentang materi-materi dasar tentang bisnis internasional, ya. Jadi mata kuliah ini membahas tentang beberapa konsep dasar dalam bisnis internasional beserta faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan bisnis secara global dan strategi bagaimana memasuki dan bersaing di pasar internasional. Jadi tentunya sebenarnya bisnis nasional apakah bisnis lokal itu sebenarnya hampir sama. Cuma lingkupnya saja yang berbeda, ya. Lingkupnya yang berbeda. Jadi tujuan mahasiswa untuk pada mata kuliah ini apa sih? Yang pertama, yang jelas nanti bisa mengerti bisnis internasional itu apa, ruang lingkupnya itu seperti apa, kemudian juga globalisasi bisnisnya itu seperti apa, kemudian juga tahu aktivitas bisnis antar negara, kemudian juga antar wilayah regional, juga bisa mengidentifikasi perusahaan-perusahaan multinasional itu karakteristiknya seperti apa. Jadi mahasiswa harus bisa, siapa tahu suatu saat Anda adalah pemain di bisnis internasional itu sendiri, walaupun dengan ekspor, dengan kecil-kecilan dulu, ekspor ke Malaysia, kemudian juga ekspor ke beberapa negara terdekat kita, dan itu sudah merupakan bisnis internasional karena sudah melampaui dua negara atau lebih, sehingga bisa dikatakan bisnis internasional, ya. Tuh. Eh, Kemudian sebelumnya strategi perkuliahan itu saya gunakan dengan metode, ada perkuliahan daring. Tentunya untuk saat ini saya menggunakan yang luring, ya, artinya offline, tatap muka kelas. Tetapi eh, untuk mempertajam pemahaman, saya juga menyediakan beberapa materi secara online, ya. Jadi nanti saya kombinasikan secara online maupun secara offline.
Seperti ini ya, video ini juga kita buat dalam rangka supaya Anda bisa memahami secara detail ya, secara detail. Kalaupun nanti habis kuliah itu tetap ada bekasnya gitu ya. Jadi kita kuliah kalau offline itu, kalau misalnya metode ceramah seperti biasa, masuk kelas kemudian juga memaparkan, kemudian habis itu hilang kalau nggak ada tugas ya. Tetapi ketika kita mempunyai beberapa platform yang kita gunakan untuk menyampaikan materi, itu nanti Anda bisa membuka sewaktu-waktu ya jika diperlukan. Oke, tuh materi. Jadi saya selalu berlapis ya. Jadi e-learning juga, e-learning metode ya ini seperti ini ya, membuat tutorial video. Jadi nanti walaupun kita secara offline bertatap muka, tetapi kita juga mempunyai materi-materi yang bisa diakses di website ya. Oke. Kemudian tentunya untuk yang metode berikutnya, untuk melatih Anda dalam berargumentasi, kemudian juga memaparkan, itu adalah keahlian dasar mahasiswa yang harus dilatih terus. Maka nanti juga ada metode diskusi dan presentasi ya. Jadi supaya Anda juga aktif nanti bagaimana menggali satu materi, kemudian juga memformulasikan dalam bentuk laporan, kemudian mempresentasikan. Setelah mempresentasikan, berdiskusi, tentunya berargumentasi ketika Anda membuat satu statement, membuat presentasi ya, apa namanya, antar mahasiswa ya. Tentunya nanti ada interaksi di situ, sehingga diharapkan Anda juga punya kemampuan ketika menjelaskan, juga punya kemampuan untuk berargumentasi terhadap pernyataan-pernyataan Anda yang menurut Anda sudah sampaikan dengan benar gitu ya. Tuh. Kemudian metode bobot nilainya ya tentunya tugasnya itu ada beberapa macam tugas ya. Nanti mungkin tugasnya review seperti itu. Kemudian juga UTS nanti pada pertemuan ke-7 ke-8 Anda juga ada UTS, kemudian juga ada UAS, absensi dan seterusnya. Kemudian referensi silakan mencari ya sendiri di beberapa buku tentang bisnis internasional. Saya kira banyak sekali referensi yang bisa Anda gunakan untuk menambah wawasan tentang materi-materi yang akan kita bahas. Tuh ya. Kemudian materi apa yang harus Anda kuasai dalam bisnis internasional ini? Tentunya ada beberapa materi yang mungkin bisa Anda cari referensinya ya, ya. Yang pertama, yang jelas Anda harus bisa mengetahui ya konsep dari bisnis internasional itu apa. Kemudian jadi ruang lingkupnya itu sejauh mana ya. Kemudian juga Anda harus memahami situasi globalisasi dan pasar modal di dunia itu seperti apa. Itu penguatan ekonomi makro, ekonomi internasional ya, yang harus dikuasai anak ekonomi. Kemudian juga aktivitas bisnis internasional itu seperti apa. Aktivitas yang dilakukan oleh pengusaha-pengusaha dalam hal transaksi perdagangan, pertukaran barang ataupun jasa, keluar masuknya valuta, itu juga Anda harus mengerti, punya wawasan untuk itu. Kemudian juga kita harus mengetahui juga karakteristik dari perusahaan multinasional, perusahaan yang bergerak antar negara, antar regional ya. Tuh.
Kemudian setelah itu Anda juga harus ngerti lingkungan bisnis internasional itu seperti apa. Tentunya ketika kita menjual satu produk ya, tentunya kita harus mempunyai rasa terhadap budaya setempat. Katakanlah kita ngirim ke Jepang, kemudian kita ngirim ke Afrika, ngirim barang ke India, itu paling tidak harus mengerti budaya-budaya setempat, kemudian budaya kita, supaya tidak terjadi gesekan antar budaya. Artinya perdagangan yang bisa menghormati atau bisa berempati terhadap budaya ya, budaya itu harus dipelajari juga dalam hal percaturan di bisnis internasional. Kemudian juga politik dan hukum. Jadi kondisi masing-masing negara itu punya kondisi politik dan hukum yang berbeda. Ya. Artinya kita harus sinkronkan. Ketika mereka tidak bisa menjual barang A di negaranya karena ada beberapa regulasi yang melarangnya, tentunya kita harus bisa menghargai bahwa kita tidak bisa menjual barang itu ke sana. Sehingga untuk menghormati lingkungan-lingkungan secara hukum dan politis itu nanti kita harus bisa menyesuaikan regulasi setempat ya. Tuh. Kemudian secara teknologi seperti apa ya? Teknologi masing-masing negara itu juga berbeda. Artinya ketika kita berjualan dengan teknologi transaksi yang sedemikian rupa canggihnya, kita tidak bisa harus menyesuaikan juga dengan kondisi teknologi di daerah tujuan ya. Harus disinkronkan semua lingkungan bisnis itu, kita harus menguasai supaya percaturan dalam bisnis itu bisa diterima oleh kedua belah pihak atau kedua belah negara yang berbisnis itu. Kemudian juga etika dan tanggung jawab sosial itu harus diperhatikan. Mahasiswa juga harus ngerti perdagangan global, teori-teori perdagangan klasik, mulai dari zaman dulu ya, zaman dulu sejarah-sejarah bagaimana zaman Belanda perdagangannya seperti apa ya, bagaimana metode distribusi satu barang ya, itu juga harus mengerti lah. Kemudian juga perdagangan modern yang saat ini, bagaimana kita hanya menggunakan teknologi-teknologi informasi yang bisa membantu dalam hal transaksi, keuangan, pengiriman barang, itu sudah terintegrasi dengan teknologi ya, itu juga menjadi titik poin yang harus diperhatikan bagi pebisnis internasional. Kemudian juga kebijakan perdagangan internasional. Kebijakan itu tentunya sangat mempengaruhi terhadap pola kerja dalam hal kita berdagang. Kebijakan di negara A dan di negara B itu juga mungkin berbeda. Dan banyak juga hal berbeda. Sehingga harus ada lembaga yang menaunginya. Artinya kita harus kita harus ikut beberapa organisasi perdagangan internasional. Supaya apa? Untuk menyerap aspirasi dari perusahaan multinasional itu, supaya bisa disinkronkan antara regulasi atau kebijaksanaan yang ada di satu negara dengan negara yang lain ya. Kemudian juga sistem moneter itu juga poin penting yang harus dikuasai oleh mahasiswa. Sistem moneter, sistem valuta asing, pasar modal internasional, nilai tukar mata uang. Kemudian juga hal-hal yang mempengaruhi nilai mata uang, kondisi ekonomi makronya, kemudian investasi antar negara, itu juga sangat
eh, berpengaruh terhadap perdagangan ya. Kondisi politis sangat pengaruh juga. Politik di negara A misalnya seperti kemarin perang Rusia Ukraina itu juga sangat mempengaruhi sistem perekonomian secara global. Kita bisa merasakan bagaimana ketika minyak bumi dari Rusia dibatasi yang masuk Eropa, sehingga memaksa negara-negara yang pengimpor minyak dari luar itu terpaksa juga kekurangan, sehingga ketika ada perdagangan di mana di situ kekurangan barang, tentunya otomatis harga juga akan naik ya. Kita sudah terkena imbasnya seperti itu. Kemudian juga kerjasama antar negara ya. Beberapa organisasi yang menaungi kerjasama antar negara itu apa saja ya. Nah, misalnya Uni Eropa, kemudian juga GATT ya, General Agreement on Tariff and Trade ya. Kemudian juga WTO, World Trade Organization, dan beberapa organisasi kerjasama secara regional. Banyak sekali sebenarnya organisasi-organisasi yang bisa dimasuki oleh perusahaan multinasional. Ya tentunya prinsipnya adalah bagaimana supaya anggota-anggota yang ada di dalam organisasi itu bisa menyesuaikan ataupun aspirasi-aspirasi yang masuk pada organisasi itu bisa paling tidak mempermudah atau memperlunak atau menyesuaikan dengan kebijakan-kebijakan negara tujuan dalam hal kita berbisnis tadi. Oke. Kemudian juga beberapa standarisasi manajemen operasi, kemudian manajemen pemasaran, kemudian juga manajemen keuangan yang melingkupi perdagangan internasional itu juga tentunya berbeda dengan dengan perusahaan dengan lingkup perdagangan secara lokal. Itu nanti akan kita pelajari di kuliah bisnis internasional ya. Jadi seperti itu. Mungkin itu materi-materi yang akan kita bahas di bisnis internasional ya. Kemudian saya biasa menggunakan website di edubisnis.com untuk merekam materi-materi yang sudah kita buat. Tentunya nanti terintegrasi juga atau terkoneksi dengan YouTube, karena video-video materi yang saya buat ini semuanya masuk ke channel YouTube ya. Oke. Jadi itu pertemuan untuk yang pertama tentang wawasan bagaimana bisnis internasional itu secara umum Anda harus bisa menguasai. Tentunya harapannya ketika wawasan yang sudah Anda dapatkan ini nanti bisa diaplikasikan sebenarnya, karena sekarang sudah global ya, jadi Anda pun bisa sebagai subjek dalam bisnis internasional itu. Saya pun pernah juga, background saya juga berbisnis online ya, jadi saya juga pernah melakukan perdagangan walaupun mungkin secara saya tidak ke luar negeri, tapi kita bertransaksinya menggunakan valuta asing ya. Misalnya saya masuk pada afiliasi
store-nya dari Alibaba misalnya. Nah, itu juga kan bisnis internasional, artinya pengiriman, kemudian juga pemasaran itu juga antar negara. Tuh. Jadi Anda juga walaupun ini materi secara teoritis, tapi nanti aplikasinya sebenarnya bisa secara mungkin kita tidak mendirikan satu perusahaan sendiri, tapi kita bisa berdagang dengan orang di luar negeri, ya. Banyak kok UKM juga yang kirim ke Malaysia, kemudian ke Taiwan, kemudian ke Hong Kong, itu juga kan perdagangan luar negeri, cuma mungkin masih karena skalanya kecil itu cuma ekspedisi, kita menggunakan ekspedisi untuk mengirim ke luar negeri itu. Dokumentasi tentang barang, kemudian dokumentasi tentang bagaimana kita ekspor itu belum, memang agak susah atau perlu pendalaman yang lebih lanjut, ya. Oke, dari itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan pertama ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu di pertemuan kedua. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.